Semuanya, kita kembali lagi nih di Link Society bareng aku Olga dan Devina. Kita bakal bahas materi Sikom selanjutnya yaitu klasifikasi kelompok. Tapi sebelumnya, gimana nih kabarnya Dev? Halo, aku baik banget dong. Tapi masih agak gimana gitu karena kan abis UTS ya. Kayak glitch mode-nya lagi on gak sih? Kamu tahu glitch mode juga? Wah, kamu yang citizen juga kah? Enggak sih, aku cuma tahu lagunya aja. Tadi juga denger di radio. Iya, wah, baru comeback tuh mereka. Aku kirain tadi kamu yang citizen juga. Soalnya aku yang citizen. Ngomong-ngomong soal N-Citizen, nyambung nih sama materi kita kali ini. Kamu tahu nggak apa? Tahu dong, klasifikasi kelompok. Tapi aku kurang tahu nih klasifikasi kelompok itu apa. Nah, kita bakal bahas dulu nih kelompoknya. Kelompok itu Oke. sekumpulan orang yang punya tujuan bersama, terus terjadi interaksi di antara anggota-anggotanya. Terus kelompok ini juga punya dua tanda psikologis nih, yaitu anggota-anggotanya ada rasa saling terikat dan nasib dari anggota kelompok itu saling bergantung. Nasib anggota kelompok saling bergantung ya. Itu tuh kayak misalnya kita kerja kelompok bareng nih. Terus tiap orang punya bagian-bagiannya masing-masing gitu nggak sih gambarannya? Bener banget, pokoknya biar tiap anggota kelompok itu saling bergantung satu sama lain gitu. Oh gitu-gitu, paham-paham. Terus ini ada nggak sih jenis-jenisnya? Ada dong, jenis kelompok ini ada empat, primer sekunder, in-group out-group, keanggotaan rujukan, dan deskriptif perspektif. Bakal kita kupas satu persatu di sini. Mulai dari mana dulu nih? Primer sekunder kali ya, boleh nggak tuh? Boleh-boleh. Itu kayak soalnya yang paling sering didengar gitu sih primer sekunder. Tapi primer sekunder itu apa ya? Jadi nih Dev, kalau kelompok primer itu grup yang cenderung isinya relasi yang lebih dekat dan intim gitu. Isinya itu orang-orang terdekat atau spesial aja di dalam kelompok primer ini. Contohnya kayak keluarga, sahabat, atau kerabat dekat kita gitu. Ah, gitu. Jadi tuh kelompok primer ini kayak yang kelompok utamanya gitu ya di kehidupan seseorang. Iya, bener banget. Karena di kelompok primer ini punya kedekatan personal dan emosional. Jadi, tanpa adanya kelompok primer ini, bisa dipastiin seseorang bakalan ngerasa kesepian banget hidupnya. Gitu deh. Wah, gitu ya. Kalau kelompok primer berarti kelompok yang utama di kehidupan seseorang. Berarti kalau sekunder itu bukan yang utama dong ya. Sekunder itu kayak apa sih, Ga? Terus isinya berarti orang-orang yang nggak kita kenal dong berarti. Nah, kalau sekunder itu isi kelompoknya lebih banyak. Dan iya benar, kemungkinan diisi sama orang-orang yang nggak kita kenal nih di sini. Tapi, kelompok sekunder ini biasanya hadir di kehidupan seseorang karena ada suatu kejadian yang harus dicapai dari kelompok ini. Terus, habis tujuannya tercapai, kadang kelompok sekunder ini nggak lagi terbentuk karena tujuan atau tugasnya udah selesai. Wah, berarti kalau kelompok sekunder ini kayak contohnya lingkungan sekolah atau pekerjaan gitu nggak sih? Atasan sama bawahan di kantor kan pasti punya tujuan tertentu tuh ya yang mau dicapai. Habis itu kalau misalnya udah selesai atau udah tercapai tujuannya bisa jadi nggak berhubungan lagi sama atasan atau bawahan itu lagi mereka ya. Yes, betul banget, Dev. Atau contoh lainnya itu kayak di sekolah antara murid dan guru atau mahasiswa sama dosen. Gitu. Wah, iya iya. Bener juga tuh bisa tuh. Berarti intinya dari perbedaan kelompok primer sekunder ini ada di sifat dan komunikasi ya. Kalau di primer berarti sifatnya lebih ke personal daripada sekunder. Habis itu kalau primer juga komunikasinya lebih berjalan terus karena mereka yang diutamain itu hubungan. Tapi kalau sekunder itu sementara aja karena ada tujuan tertentu gitu kan ya? 100 buat Devina. Keren, bisa langsung nyimpulin. Keren dong, ayangnya Jeno pasti keren. Wah, kebetulan jenis kelompok selanjutnya nyerempet Jeno nih. Wah, in group sama out group kan? Hmm, let me guess coba. Kalau in group itu berarti kayak Jeno kan? Soalnya kan dia bagian dari NCT Dream tuh. Berarti in group nggak sih? Ini tuh artinya kan di dalam.
Iya, bener Dev, kayak gitu maksudnya in group. Jadi kelompok in group itu di mana si individu itu ada di kelompok grup itu sendiri. Nah, kebalikannya, out group itu kelompok yang di luar dari kelompok individu tadi. Atau out group itu kelompok lain gampangnya. Oh, berarti kalau in group versiku itu N-Citizen ya. Terus out groupnya itu fans yang di luar N-Citizen berarti bisa kayak Directioners, Beliebers, atau Selenator, atau fans lainnya yang selain N-Citizen ya kalau dicontohin yang gampangnya. Nah, bener tuh kayak gitu ya. Kalau in group itu kita, kalau out group itu mereka. Sip, ini mah ayangnya Jeno fix keren banget. Iya dong, fix. Ayangnya Jeno paling keren. Nah, terus Yang ketiga, apa lagi nih next-nya? Selanjutnya ada kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Nah, kelompok rujukan itu kelompok yang digunakan sebagai standar untuk menilai diri sendiri atau bagaimana membentuk sikap. Misalnya nih, pas kita SMA, kita mau masuk ke perguruan tinggi, itu kan butuh acuan ya. Nah, acuan atau rujukan ini dari kelompok kakak-kakak mahasiswa yang ada di perguruan tinggi yang kita mau masukin itu. Oh, jadi kayak kita mencontoh dari kelompok rujukan gitu ya. Bener banget, tapi harus hati-hati nih dalam menentukan kelompok rujukan. Soalnya, kelompok rujukan ini ada yang positif dan ada juga yang negatif. Wah, iya ya. Serem juga ya kalau misalnya kelompok yang kita contoh malah bawa dampak buruk ke kita. Nah, iya, jadi kalau bisa dicek and recheck dulu ya. Kita masuk ke Oh. jenis terakhir nih, kelompok deskriptif dan kelompok perspektif. Nah, kalau yang ini aku pernah denger nih. Kalau deskriptif tuh proses kebentuknya alamiah. Kalau perspektif kayak ada langkah-langkah buat masuk ke kelompok tersebut, gitu nggak sih? Benar, perbedaan dari kedua jenis ini tuh ada di proses terbentuknya. Kalau deskriptif itu alamiah, misalnya kayak kelompok pertemanan. Kan kita nggak ada Ya, langkah apa-apa atau buat masuk ke suatu fandom. Kan kita nggak ada benar-benar. syarat apa-apa ya buat masuk ke fandom. Kalau mau join ya hayu aja gitu. Beda sama perspektif yang ada langkah-langkah rasionalnya. Contohnya kayak kalau mau join ke organisasi atau kepanitiaan. Itu kan kamu harus isi form, wawancara dulu, terus ada langkah-langkah selanjutnya buat masuk ke dalam kelompok itu. Jadi kayak lebih terstruktur gitu ya anggotanya kalau perspektif. Bener banget tuh, Dev. Aduh, nggak berasa banget sesi kita kali ini udah mau habis nih. Padahal aku masih mau ngobrol sama Devina. Wah, iya, nggak berasa banget ya. Aku kira tadi baru semenit padahal. Makasih banyak ya, Dev, udah nyempetin datang ke sini untuk ngisi podcast sama aku. Semoga kedepannya kita bisa ngobrol lebih banyak lagi ya. Iya nih, sama-sama. Makasih banyak juga, Olga ya. Udah ngebolehin aku ngomong di sini dan berbagi ilmu sama kita semua. Semoga ilmu yang tadi kamu sampaikan bisa diingat terus nih sama pendengar podcast ini. Amin. Kalau gitu kita pamit undur diri. Saya Olga. Dan saya Devina. Terima kasih udah dengerin podcast ini. See you when I see you.